Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aprilia Puspasari, mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus, pembahasan mengenai prosedur dasar audit atau pengujian transaksi saldo dan ketaatan. Audit pendapatan piutang dan penerimaan kas atau bank. Siklus pendapatan terbentuk dari beberapa sistem, yaitu penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan. Pemahaman SPI. 1. Aspek lingkungan. A. Struktur organisasi. B. Melihat deskripsi kerja. C. Observasi performance karyawan. 2. Sistem akuntansi. Untuk mengetahui metode pengolahan data, dokumen kunci, serta catatan yang digunakan. Prosedur pengendalian terdiri dari 1. Otorisasi, 2. Pemisahan tugas, 3. Dokumen dan catatan, 4. Akses pengendalian, 5. Adanya prosedur pengecekan. Catatan atau dokumen sistem penjualan kredit atau pendapatan terdiri dari 1. Customer order, ialah dokumen yang dipergunakan untuk menuliskan pesanan pelanggan. Yang kedua, sales order adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat perintah penjualan. Yang ketiga, shipping document, yaitu dokumen yang digunakan dalam pengiriman barang jika menggunakan kargo atau legalitas barang. Yang keempat, sales invoice, yaitu dokumen untuk memberitahukan pada pelanggan bahwa pesanannya telah direalisasi. Yang kelima, authorized price list, dokumen yang berisi daftar harga barang. Yang keenam, account receivable subsidiary ledger, yaitu dokumen yang berisikan informasi transaksi dan saldo masing-masing pelanggan. 7. Sales journal, yaitu catatan atau jurnal semua transaksi penjualan. 8. Customer monthly statement, yaitu laporan bulanan masing-masing pelanggan, hal saldo awal, mutasi, serta jumlah akhir rupiah. 1. Fungsi terkait sistem penjualan kredit. Pertama, accepting customer order, yaitu penerimaan pesanan pelanggan. Yang kedua, approving credit, yaitu bagian yang menyetujui kredit. 3. Filling sales order, yaitu bagian penjualan barang. 4. Shipping sales order, yaitu bagian yang menangani pengiriman barang. 5. Billing customer, yaitu bagian penagihan pelanggan penjualan kredit. 6. Recording the sales, yaitu bagian pencatatan penjualan. Risiko pengendalian. Pertama, penerimaan pesanan dilakukan pada pelanggan yang tidak disetujui. Yang kedua, persetujuan kredit yang salah saji atau tidak dimintakan persetujuan pejabat yang berwenang. 3. Barang yang dikeluarkan gudang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan. 4. Barang yang dikirim tidak sesuai pesanan. 5. Penagihan untuk penjualan fiktif. 6. Inovasi tidak dicatat dalam pembukuan baik jurnal maupun buku pembantu. Pengujian transaksi penerimaan kas. Pertama, catatan atau dokumen terdiri dari remittance advice, yaitu suatu daftar yang dikirim pada pelanggan bersama invoice. Yang B, cash count sheet, daftar cek dan uang tunai dalam register kas. C, price list, daftar penerimaan kas atau cek. D, validate deposit slip, yaitu daftar yang disiapkan para penerima setoran dan dicap bank. E, daily cash summary, yaitu laporan yang berisi penerimaan kas. F, cash receive transaction file, yaitu file komputer yang berisi daftar penerimaan kas. Yang G, cash receipt journal, yaitu jurnal penerimaan kas. Fungsi yang terkait dengan transaksi penerimaan kas, yaitu A, penerimaan setoran tunai, menunjukkan pembayaran yang dilakukan. B, setoran tunai ke bank, dilakukan tiap hari atau dilakukan cek pihak independen. C, pencatatan penerimaan, pembedaan bagian pegang kas dan pencatatan. 3. Pengujian substansif terhadap saldo piutang, terdiri dari verifikasi kecermatan rekening. Yang B, penelaahan analitikal, tingkat perputaran piutang, perbandingan piutang dagang dan utang lancar, perbandingan piutang tak tertagih dan penjualan kredit, serta perbandingan antara kerugian piutang dengan piutang yang benar-benar tertagih. C, lakukan konfirmasi piutang dagang. D, lakukan vouching catatan piutang dengan dokumen pendukungnya. E, lakukan pengujian cut-off penerimaan kas shipping point dan
VFOB shipping point. F. Lakukan pengujian transaksi setelah tanggal neraca. G. Lakukan verifikasi kecermatan daftar umur piutang. H. Bandingkan penyajian piutang dagang dalam neraca dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang keempat, audit terhadap piutang, wesel, dan cara deteksi penghasilan tenaga kerja. A. Lakukan konfirmasi piutang, wesel, dan bunga. B. Periksa kemungkinan piutang wesel dimasukkan ke dalam piutang dagang. C. Observasi surat wesel klien. D. Usut atau trace pencatatan piutang wesel ke dalam dokumen pendukung. E. Lakukan wawancara terhadap kebijakan penghasilan bunga. Audit pengeluaran hutang dan pengeluaran kas. Transaksi pembelian atau pengeluaran kas akan mempengaruhi rekening saldo sebagai berikut. 1. Persediaan barang dagangan. 2. Persediaan bahan baku. 3. Biaya dibayar di muka. 4. Plan aset. 5. Aset lain-lain. 6. Retur pembelian. 7. Potongan pembelian. 8. Hutang dagang. 9. Kas. Dan 10. Biaya lainnya. Faktor risiko dalam siklus pengeluaran. Pertama, seberapakah banyaknya transaksi? Kedua, kemungkinan pembelian atau pengeluaran kas tanpa otorisasi. 3. Kemungkinan pembelian aktiva yang tidak memadai. 4. Pertimbangan biaya atau biaya periodik harus mempertimbangkan kesinambungan akuntansinya. Dokumen siklus pembelian terdiri dari purchase requisition, yaitu permintaan pembelian. 2. Purchase order, yaitu perintah pembelian. 3. Receiving report, yaitu laporan penerimaan barang. 4. Vendor invoice, yaitu invoice yang dikirim produsen bersama barang yang dibeli. 5. Voucher, yaitu surat perintah pembayaran yang disediakan bagian hutang. 6. Voucher summary, yaitu ringkasan surat perintah pembayaran. 6. Voucher register, yaitu daftar yang berisi perintah yang akan dilakukan bagian keuangan. 8. Open purchase order file, yaitu arsip perintah pembelian kepada pelanggan yang belum direalisasi. 9. Purchase transaction file, yaitu arsip yang berisi data voucher yang disetujui untuk pembelian yang diterima. 10. Unpaid voucher file, atau yaitu arsip yang voucher yang disetujui beserta dokumen pendukung untuk barang dan jasa yang telah diterima. 11. Paid voucher file, yaitu arsip semua voucher yang telah dibayar. 12. Account payable master file, yaitu file komputer yang berisi data voucher yang telah disetujui dan belum dibayar. Fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian. 1. Pemohon barang dan jasa. 2. Penyiapan PO. 3. Penerimaan barang. 4. Penyiapan barang yang diterima. 5. Penyiapan pembayaran voucher. 6. Pencatatan hutang. Dokumen pada pengeluaran kas terdiri dari pertama cek, yaitu dokumen perintah pembayaran kepada bank. 2. Cek summary, yaitu laporan rangkuman cek yang telah dikeluarkan. 3. Cash disbursement transaction file, yaitu file yang berisikan informasi pembayaran rekening utang dagang dan buku besar. Yang keempat, cash disbursement journal or check register, yaitu catatan formal terhadap pengeluaran. Pembayaran hutang terdiri dari cek untuk pembelian yang tak disetujui. Yang kedua, voucher dibayarkan 2 kali. 3. Cek dengan jumlah uang yang salah. Keempat, cek dirubah setelah ditandatangani. 2. Pencatatan pengeluaran kas terdiri dari A. Cek tidak dicatat. B. Kesalahan pencatatan cek. C. Cek dicatat tidak dengan segera. Dokumen dan catatan akuntansi siklus tenaga kerja. Pertama, personal authorization, yaitu surat perintah penempatan kerja karyawan. 2. Clock card, yaitu form daftar hadir karyawan. 3. Time ticket, yaitu form yang digunakan untuk mencatat waktu kerja. 4. Payroll register, yaitu info gaji seluruh karyawan. 5. Payroll check, yaitu perintah membayar utang gaji kepada bank. 6. Labor cost distribution summary, yaitu laporan yang berisi jumlah pembayaran. 7. Employee personal file, yaitu data permanen berisi riwayat atau CV kerja karyawan. 8. Personal data master file, yaitu arsip data personal komputer yang termutakhir berisi aspek pokok penggajian. 9. Employee earning master file, yaitu arsip data personil tentang penghasilan, potongan, serta gaji bersih yang termutakhir. Fungsi dalam siklus tenaga kerja. 1. Hiring employees, fungsi penempatan kerja karyawan. 2. Authorizing payroll change,
bagian personalia yang berhubungan dengan penetapan gaji. 3. Preparing attendance and timekeeping data, bagian pencatatan waktu hadir. 4. Preparing the payroll, bagian penyiapan daftar gaji. 5. Recording the payroll, bagian pencatatan gaji karyawan. 6. Paying the payroll, bagian pembayaran gaji pada pegawai. 7. Filing payroll tax return, bagian penanganan untuk pajak karyawan. Prosedur analitika biaya gaji. Pertama, bandingkan daftar gaji dengan jumlah yang dianggarkan. Yang kedua, bandingkan saldo hutang gaji akrual dengan tahun lalu. 3. Bandingkan total gaji dengan penjualan bersih. 4. Bandingkan total gaji dengan hutang gaji. 5. Rekonsiliasi total biaya gaji dengan jumlah yang dilaporkan. Dokumen siklus produksi terdiri dari 1. Production order, yaitu dokumen perintah produksi. 2. Material requirement report, yaitu laporan penggunaan bahan. 3. Material issue slip, yaitu kartu pengeluaran bahan. 4. Time ticket, yaitu kartu catatan jam kerja. 5. Move ticket, yaitu kartu perpindahan barang. 6. Daily production activity report, yaitu laporan aktivitas produksi harian. 7. Complete production report, yaitu laporan produksi yang telah selesai. 8. Inventory subsidiary ledger, yaitu buku pembantu untuk Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.